Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan. Hai semua, pernah nggak sih kalian kepikiran kok bisa Indonesia tiba-tiba merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Emangnya dari mana ide itu datang gitu kan? Nah, ceritanya itu dari sini. Jepang kalah perang. Dua kotanya dibom oleh para sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengaku kalah dari sekutu. Nah, kabar ini tuh nyampe ke para pejuang Indonesia dan bikin mereka langsung panik sekaligus senang sekali. Ini dia saatnya kita merdeka. Kapan lagi kita bisa merdeka gitu kan? Tapi masalahnya, nggak semua orang setuju. Nggak semua orang satu suara tentang ini gitu. Di satu sisi, para pemuda ini orang-orangnya udah capek banget sama penjajahan. Mereka mikir, udahlah, ngapain lagi nunggu-nunggu? Kita harus proklamasi sekarang juga. Kalau lama-lama, nanti Jepang bisa ikut campur. Atau lebih parahnya lagi, Belanda bisa balik lagi ke sini. Tapi di sisi lain, ada golongan tua, termasuk Soekarno dan Hatta. Mereka lebih sabar, lebih strategis. Mereka mikir, jangan gegabah dulu. Kita butuh kepastian, dan agar proklamasi kita tidak dianggap main-main sama dunia. Mereka ngomong kayak gitu pas baru aja pulang dari pertemuan dengan Jenderal Jepang Terauchi yang katanya bakal kasih kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jadi mereka mau nunggu kepastian dulu gitu. Nah, pemuda ini mulai curiga kalau mereka takut kalau Soekarno-Hatta ngobrol sama Jepang, mereka malah terpengaruh oleh ide-ide Jepang dan malah menunda-nunda proklamasi. Jadi mereka membuat langkah yang nekat untuk membawa Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, biar nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda. Ini hari 16 Agustus 1945, para pemuda kayak Pikana, Khairul Saleh, dan kawan-kawan bergerak cepat. Mereka datangin rumah Soekarno dan bilang kalau beliau harus segera pergi demi keselamatan. Soekarno yang lagi tidur kaget dan akhirnya dengan sedikit tekanan beliau setuju. Mereka dibawa ke sebuah desa di pinggiran Jakarta yang sangat kecil, yaitu Rengas Dengklok. Kenapa dibawa ke sini? Ya karena tempat ini cukup jauh dari pusat kota, nggak ada tentara Jepang yang berjaga, dan sepi. Pokoknya ini aman untuk buat diskusi serius gitu kan. Pas sudah sampai di sana, para pemuda langsung ngegas gitu. Pak, kita ini harus proklamasi sekarang juga. Kalau kelamaan, Belanda bisa masuk lagi. Di situ terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Sampai akhirnya, golongan muda pun sadar bahwa Soekarno-Hatta ini bukan orang yang sembarangan. Mereka bukan takut, mereka cuma mau memastikan bahwa proklamasi ini sah dan gak bisa dibatalkan oleh siapapun. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya mereka setuju untuk balik ke Jakarta dengan salah satu syarat, proklamasi harus segera dilakukan. Malam itu juga, mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang simpati sama perjuangan Indonesia. Di rumah Maeda, teks proklamasi dirumuskan. Kata demi kata dipilih dengan hati-hati, dengan jelas, tegas, dan gak ada celah buat dipermainkan. Hingga akhirnya Sayuti Melik mengetik naskahnya. Simpel, padat, tapi maknanya luar biasa. Hingga pagi harinya, 17 Agustus 1945, nggak ada seremoni mewah, apalagi podium megah. Cuma halaman rumah sederhana, dipegang Pegangsaan Timur nomor 56, secari kertas dan suara Soekarno yang lantang mengatakan, kami, bangsa Indonesia, Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. dan ya, Indonesia resmi merdeka. Tapi perjuangan itu belum selesai. Berita ini terus menyebar lewat radio, selebaran, bahkan mulut ke mulut. Hingga semua orang harus tahu bahwa kita sudah merdeka. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
merdeka. Jalan. Bye bye.